Ya, siang selamat siang rekan-rekan sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing lagi ya pendapat pribadi saya tentang salah satu saham farmasi ya, salah satu saham farmasi di pasar modal Indonesia ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya bersama-sama posisi IHSG ya. Jadi IHSG kita berada pada angka 7.237 ini tanggal 22 Desember jam 2 siang ya. Jadi posisi 7.237 ini naik ya, naik terus, sudah berapa hari terakhir ini naik terus ya, cukup tinggi ya gitu. Oke ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah saham Sido ya, atau Sido Muncul ya. Oke, pertama kita lihat dulu profilnya ya. Jadi saham Sido Muncul ini pasti teman-teman dan rekan-rekan sudah tahu ya, produknya banyak kita pakai kayak tolak angin dan sebagainya ya. Nah ini dia berada di sektor kesehatan, masuk di farmasi dan healthcare ya. Nah, kemudian bergerak dalam bidang usaha industri jamu dan farmasi. Nah, kalau kita lihat prospek ke depan untuk industri farmasi dan healthcare ini, menurut saya pribadi berpotensi dibutuhkan oleh masyarakat ya produk-produknya, karena sekarang banyak orang sakit ya, banyak orang sakit dan mungkin banyak gangguan kesehatan, juga perubahan musim, dan tahun depan masih masuk musim hujan ya. Jadi pasti produk-produk healthcare itu pasti banyak dibutuhkan ya. Belum lagi kita barusan kena pandemi juga ya, dan ya semacam itulah. Jadi menurut saya pribadi ini produk-produk healthcare ini masih akan sangat dibutuhkan ya ke depannya gitu ya. Oke. Nah, Sido atau Sido Muncul adalah salah satu pemain penyedia layanan dalam hal ini ya. Jadi healthcare, farmasi ya, khususnya dalam produk-produk herbal. Jadi bagi mereka yang suka mengobati dirinya dengan produk-produk herbal, jadi bukan produk kimia ya. Kalau yang kimia kayak Kimia Farma, Kalbi Farma, tapi kalau yang Sido ini lebih ke arah herbal ya. Oke ya, kita lihat website dari perusahaannya. Nah ini ya. Oke, ini website perusahaannya cukup menarik ya sini ya. Nah ini cukup menarik ya. Jadi kalau websitenya menarik itu ya paling enggak kita bisa lebih percaya ya. Nah di sini dia produk-produk dengan bahan-bahan ini, ada jahe, kemudian ada di Solo ini ya, ya gitu ya. Ini macam-macam ini ya. Jadi ini menarik, dari sini kelihatan menarik. Kemudian kita lihat dulu sekilas tentang perusahaannya. Oke, ini sekilas tentang perusahaan ini. Sudah berdiri sejak 70 tahun ya, 4.000 karyawan, 300 jenis produk, 109 titik distribusi, dan margin laba yang tinggi. Oke, mohon maklum tadi videonya terputus ya. Oke ya, kita kembali ke laporan keuangannya atau fundamentalnya Sido ini ya. Sekarang berada pada posisi Rp535 per lembar. Berarti kalau kita beli 100 butuh Rp53.500 ya untuk beli satu lot sahamnya Sido ya gitu. Oke, pertama-tama kita akan lihat dulu
company historinya ya. Nah, company historinya kita lihat ya, jadi masuk ke pasar modal tahun 2013, jadi sudah 10 tahun. Kemudian harga IPO-nya 580 ya. Nah, oke ya. Oke, kita lewati aja ini, kita lihat posisi masyarakat ya. Posisi masyarakat sebagai pemegang saham. Ya. Nah, ini ya. Jadi masyarakat pegang saham sebanyak 22,3% ya, jadi 22,4% ya. Nah, menurut saya nilai ini relatif kecil ya, nggak terlalu besar ya, jadi masih di bawah 30%. Dan sebagian besar kepemilikan ini masih dipegang oleh PT Hotel Candi Baru ya, dan Concordian Investment PTI ya. Ya, jadi masyarakat masih kecil ya, jadi kita pegangnya masih kecil ya. Jadi juga kalau terlalu besar, masyarakat pegang terlalu besar, itu anggap aja ya saya kurang suka ya. Jadi saya lebih suka memang perusahaan-perusahaan yang porsi masyarakatnya itu di bawah 30%, jadi nggak terlalu besar, pokoknya nggak sampai lebih dari 50% ya. Ya, karena untuk merasa aman aja, artinya kepemilikan tetap pada mereka ya, jadi mereka bertanggung jawab terhadap berjalannya perusahaan ya, gitu ya. Tapi kalau porsi masyarakatnya terlalu besar ya, mungkin lebih dari 50%, 70% gitu ya, berarti itu kan lebih kepada milik masyarakat gitu ya. Tapi kalau kayak gini kan masih punya mereka, jadi mereka mestinya lebih bertanggung jawab mempertahankan kinerja keuangan perusahaannya gitu ya. Oke, kemudian menuju pada bagian bawah. Nah, ini ya, jadi saya hanya bahas apa yang sudah atau yang saya mengerti ya. Nah, di sini tidak ada tidak tahu persis ya bagaimana manajemen dari Sido, atau maksudnya saya tidak kenal secara langsung, tidak juga mengikuti berita-beritanya, tetapi yang pernah saya lihat di YouTube ya, bahwasannya waktu itu siapa ya mereka yang pernah berada di YouTube ya, yang sering ada di YouTube, salah satu pendiri atau cucu dari pendiri ya di situ, itu dari kesan yang saya lihat memang orangnya low profile ya, dan menjalankan usaha dengan kelihatannya dengan baik dan juga penuh dengan tanggung jawab ya, saya lihat seperti itu. Jadi tidak ada kesan yang bagaimana dari pimpinan pusat yang mengendalikan perusahaan ini ya. Jadi sejauh ini baik ya, gitu saya lihat. Oke ya, itu yang dari pemegang saham, posisi masyarakat, dan impresi dari atau kesan dari manajemen Sido ya. Termasuk tadi kita sudah lihat websitenya, dan websitenya itu bagus ya. Jadi paling tidak kalau websitenya bagus itu cukup mewakili bagaimana manajemen ini care terhadap jalannya perusahaan dan juga image-nya di mata masyarakat ya, dan pemegang saham masyarakat ya, gitu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang lain dari fundamental perusahaan, yaitu di sini ada EPS ya, earning per share ya, yang kita lihat, kemudian DPS dan DPR ya. Jadi earning per share adalah earning tiap lembar ya, earning tiap lembar dari tahun 2020 sampai tahun 2023 dari angka 31, 42, 37 dan 26 ya. Jadi 31 ke 42 naik, 42 ke 37 agak turun, 37 ke 26 ini turun lagi. Jadi ini mungkin yang menyebabkan harga sahamnya sekarang
relatif rendah dibandingkan beberapa waktu yang lalu ya. Gitu. Tapi rendahnya ini bukan berarti perusahaannya jelek ya, bukan ya. Karena memang ya kondisi lingkungannya yang seperti itu ya. Gitu ya. Jadi saya lihat bukan karena kinerjanya menurun atau gimana, tapi memang ya kondisinya seperti itu. Tapi untuk kedepannya saya secara pribadi masih yakin bahwasanya produk ini akan masih tetap dibutuhkan masyarakat ya. Karena sejauh yang saya tahu produk dari tolak angin ya, jadi seperti kalau kita masuk angin itu ya, jadi pilihannya kalau enggak, kebanyakan kalau enggak antangin ya tolak angin ya. Ada juga merek yang lain tapi yang paling gede adalah itu ya. Jadi menurut saya dua merek itu masih menjadi market leader untuk pasar kota-kota besar di Surabaya dan di kota-kota besar di Indonesia maksudnya, sejauh yang saya tahu. Nah kemudian dividen ya, dividen per share, dividen per share ya, jadi rupiah per share ya, itu 31, 38, 36 sama 12 ya. Nah ini kalau kita lihat dari harganya adalah 545, berarti ya kalau 12 atau ya 36 lah, ini kan belum selesai ya tahun 2023 ya. Ya 36 berarti ya 36 per 454 berarti sekitar 6% ya. Ya masih oke lah, nggak terlalu tinggi tapi juga nggak rendah-rendah banget ya, jadi masih oke ya gitu. Kemudian kita lihat sejarah pembagian dividennya ini bagus ya, rutin ya, konsisten ya. Oke ya, dari tahun 2017 sampai tahun 2023. Bahkan dari tahun 2018 perusahaan ini nggak pernah bolong bagi dividen selama 2 kali dalam setahun. Jadi baginya itu nggak cuma sekali ya, tapi 2 kali dalam setahun. Nah, ini konsistensinya kita bisa lihat ya, komitmennya bagi dividen kita bisa lihat, dan rupiah yang dibagikan per lembar sahamnya itu juga nggak jelek ya, juga lumayan gitu ya. Itu mungkin ini yang menyebabkan harga sahamnya ini mahal ya, karena masyarakat percaya ya akan produknya dan percaya akan konsistensi kinerja, konsistensi dan komitmen dari manajemennya gitu ya, sejauh ini ya gitu. Oke, kemudian lebih ke belakang lagi kita lihat ke market cap ya. Market capnya relatif besar ya, 16 triliun lebih ya. Oke ya, kemudian juga penjualannya juga gede, 2,36 triliun ya, dan net profitnya juga lumayan, hampir 600 miliar ya, 586 miliar ya. Nah ini lumayan ya gitu ya, jadi perusahaan ini berjalan dengan normal menurut saya ya, bahkan normal baik ya gitu. Kemudian dividen per share tadi sudah kita bahas ya, earning per share ya, ini juga lumayan. Oke, kemudian kita lihat ke bawah lagi ya. Nah kita lihat ke valuasinya, ini penting ya kalau mau minat untuk jadi investor atau beli sahamnya ya. Oke ya, kita lihat valuasinya. Di sini pernya 20 ya, PBV-nya 4,71. Nah, menurut saya per yang 20 hampir 21 ini terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi menurut saya ya. Gitu ya. Jadi dan PBV 4,71 ini juga menurut saya terlalu tinggi juga ya. Nah, jadi PBV 4,71 artinya harga yang sekarang ini 4,71 kali dari harga pokoknya gitu ya. Nah yang saya cari adalah saham-saham kalau bisa yang PBV-nya itu rendah ya, bahkan di bawah 1 ya, itu harga diskon. Tapi kalau ini bukan harga diskon, tapi kita juga lihat kinerja dan perspektif masyarakat terhadap perusahaan ini itu bagus. Jadi mungkin terlalu bagus ya, sehingga sampai dihargai hampir 5 kalinya harga pokoknya ya, gitu ya. Oke. Nah sehingga otomatis pernya juga tinggi ya, pernya sampai 20 lebih ya, seperti itu ya.
Oke ya, jadi ini bukan anjuran jual atau beli, tapi ini adalah pendapat saya pribadi ya gitu. Nah, kemudian tapi kita lihat juga ROE-nya bagus ya, hampir 23%. Ya, ini bagus ya. Kemudian juga utangnya kecil sekali ya. Utangnya hanya 10%. Ya, jadi utangnya hanya 10%, ini kecil banget ya. Oke, jadi dari angka-angka ROE dan DER ini bagus sekali ya. Jadi jarang ada, atau maksudnya utang yang cuma 10%. Tuh, tadi PBID itu 16% kalau nggak salah ya, di atas 10%, ini 10% ya, kecil banget ya. Jadi kalau perusahaan itu utangnya kecil, itu ibaratnya dia nggak punya, nggak terlalu pressure ya menjalankannya, karena semuanya dari kekuatan sendiri ya, uangnya dari uangnya sendiri ya, dari pihak ketiga, itu kecil banget ya gitu. Kemudian ROE-nya juga tinggi ya, jadi kinerja keuangan perusahaannya bagus ya, hampir 23%. Cuman sayangnya memang harganya diapresiasi masyarakat atau investor itu ketinggian juga ya. Nah, oke ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari dividennya yang besar dan konsisten, ya mungkin kalau kita mau dapat yang lebih tinggi dari suku bunga bank, mungkin ya masih oke ya ini ya. Dan kinerja ke depan produknya pasti masih banyak dibutuhkan ya. Saya pun juga salah satu konsumennya ya gitu ya. Oke ya, jadi ini dari sisi dari sisi keuangannya ini ya. Keuangannya bagus ya, cuman harganya dihargai masyarakat menurut saya terlalu tinggi ya gitu ya. Tapi sebanding dengan dividen yang mereka bagi ya. Nah, ini dilihat di sini dari tahun 2018 sampai sekarang, setahun 2 kali mereka rutin bagi ya, nggak pernah bolong ya sampai sekarang ya, sampai sekarang ini ya. Dan ya kalau manajemennya tetap terus bisa konsisten ya, sampai tahun-tahun berikutnya saya rasa juga akan terus moga-moga akan terus bisa seperti begini. Jadi posisi sekarang ini menurut saya ini cukup bagus ya. Oke, kita bergerak ke bagian yang lain. Ini berita kita bisa baca, dan semua berita di sini kayaknya cenderung positif ya. Laporan secara detail ini bisa kita baca, laporan keuangan secara detail apabila kita berinvestasi dalam jumlah yang relatif besar, ya kan gitu. Kemudian income statement. Di sini revenue-nya meningkat, cuman yang terakhir 2023, mungkin karena laporan keuangannya belum keluar. Ya. Net income juga cenderung naik, equity juga relatif naik ya. Nah, jadi equity atau modal ya. Jadi modalnya meningkat, itu adalah salah satu indikasi perusahaan yang sehat ya. Ini juga cukup naik ya, sempat melandai juga ya. Kemudian yang saya suka hutangnya yang sangat kecil, itu ya. Nah, yang lain-lain sih dari sini nggak ada masalah menurut saya ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu harga sahamnya. Nah, di sini kelihatan sekali harga sahamnya. Nah, ini kita lihat PBV-nya gede ya, market cap-nya segini. Nah, ya, jadi kita lihat di sini. Ini harga sahamnya kalau kita lihat dari 5 tahun yang terakhir ini cukup rendah ya. Jadi sekitar 540-an tuh sama dengan harga tahun 2020 ya. Oh ya, nggak sama persis, tapi ya nggak jauh beda ya. Jadi harga tahun 2020 paling rendah itu 485-an ya. Di sini 540. Jadi dia sempat menyentuh harga tertinggi di 1050. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah saya keep, ya saya keep, ya saya pernah keep juga, ya meskipun waktu itu harganya lebih tinggi ya, saya waktu itu belinya 600-an ya, sekarang 6540-an, jadi kurang lebih saya floating loss 10%. Tapi saya tetap berpandangan positif terhadap perusahaan ini ya, saya tidak jual, bahkan saya tambah dikit-dikit sesuai uang yang ada ya gitu. Itu saya pribadi, tapi saya nggak menganjurkan untuk beli atau jual kepada rekan-rekan. Silakan dianalisis sendiri ya. Ini adalah analisis secara pribadi. Oke, saya rasa itu aja sharing saya tentang analisis pribadi saham Sido pada bulan Desember 2023. Jadi menurut saya pribadi, prospek ke depan ini masih bagus ya untuk perusahaan ini ya. Ya, masih bagus untuk perusahaan ini. Oke.
Eh, kemudian ya, jadi ini adalah produknya ya, bukan berpromosi tapi ya kita perlu tahu ya, saham perusahaan yang kita beli itu produknya apa, dan produk itu kita pakai enggak atau terus gimana ya, apakah oke. Nah ini kalau saya lihat sih produk-produk ini masih tetap masyarakat Indonesia butuhkan ya. Nah ya, tolong di komen apakah mereka juga ekspor. Nah, sepertinya kalau udah profesional gini mereka juga ekspor ya gitu ya. Oke, silakan di komen. Ada berbahan herbal. Ya, ini ada lemon, ada jahe, ada macam-macam. Pokoknya berbau-bau herbal. Ya, produknya macam-macam. Cuman yang laris adalah tolak angin nih menurut saya ya. Ya, saya pernah konsumsi juga selain antangin ya. Ya, oke, saya rasa itu aja sharing saya tentang kinerja keuangan fundamental saham SIDO pada Desember 2023 ya. Jadi silakan like dan subscribe jika memang bermanfaat ya. Oke ya, sampai di sini. Terima kasih dan salam sehat selalu ya.